Ya artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Pak Roy Suryo mau melaporkan penyidik Pak karena tidak percaya sama ijazah. Ya mungkin nggak dipercaya, Barreskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, terus yang mau dipercaya siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Sumringah sekali ya wajah Pak Jokowi ketika itu ditanya oleh wartawan mengenai survei soal keaslian dari ijazah Pak Jokowi, di mana ada 68% dah kurang lebih ya percaya bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli. Dan lantas Pak Jokowi sumringah guys menanggapi hal itu. Tapi kembali lagi ya, netizen, apakah netizen percaya dengan survei-survei tersebut? Di mana kemarin setelah Barreskrim mengumumkan bahwasanya ijazah asli dari Pak Jokowi itu malah justru banyak menuai kontra, banyak yang tidak setuju ya. Apalagi ketika Bung Refli Harun memberikan data-data ada 2 juta lintas komentar netizen yang akhirnya dinilai 90% ke atas tidak percaya dengan hasil dari Barreskrim. Nah ini bagaimana nih? Begitupun dengan survei di channel Bung Refli Harun. Bahkan beliau menantang ya, men-challenge untuk para YouTuber ataupun sosial media yang lain lah ya untuk membuat polling. Nah kepercayaan rakyat bisa dilihat dari situ. Karena banyak juga nih yang berkomentar, emang kapan sih ini surveinya kok gue gak dapet dan lain sebagainya. Nah maka dari itu ayo come on para yang punya akun channel YouTube ataupun yang lainnya untuk membuatkan polling ya soal ijazah tersebut. Karena apa? Ini biar cepat selesai guys. Dan juga nantinya tidak akan lagi ada yang meragukan dari ijazah Pak Jokowi kalau memang itu benar asli. Dan tentunya Bung Rismon Sianipar tegas akan benar-benar membuktikan dengan fakta-fakta data yang dipunyai oleh Bang Rismon Sianipar, percaya diri bahwasanya mengatakan ijazah dari Pak Jokowi itu palsu. Dan tentunya Bung Rismon Sianipar dan juga Bung Roy Suryo CS men-challenge Barreskrim jika memang itu asli identik ataupun otentik gitu ya, untuk bisa diuji bareng-bareng. Oke teman-teman semua, sebelumnya kita melihat dulu video yang ini. Pak kemarin dari survei indikator menyatakan bahwa 60% lebih bahwa masyarakat tidak percaya terkait ijazah Bapak palsu. Tanggapannya seperti apa Pak? Ya artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Tapi juga masih ada yang percaya Pak? Ya pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang, terang benderang semuanya. Karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, semuanya akan Di sini beliau mengatakan bahwasanya orang yang mempercayai ijazah Pak Jokowi asli itu adalah orang-orang yang berakal sehat dan mempunyai penalaran yang waras. Berarti yang nggak percaya gimana tuh? Jadi gini ya teman-teman semua, netizen rakyat itu ada alasan kenapa tidak percaya gitu ya. Di mana Bung Roy Suryo CS memberikan fakta-fakta yang sulit untuk ditolak gitu loh. Sulit untuk ditepis gitu fakta-faktanya karena terlalu terlihat sekali gitu. Dan tentunya itu tidak bisa dipatahkan dan tidak terbantahkan. Nah inilah akhirnya membuat rakyat netizen itu semakin percaya bahwasanya ijazahnya itu tidak asli. Nah gitu ya kurang lebih ya teman-teman semua. Tapi ya sudahlah ya, ada survei yang akhirnya mengatakan gitu 68 sekian persen lah ya percaya bahwasanya ijazah asli dari ijazah Pak Jokowi itu asli. Tapi teman-teman semua ya, wajah itu sepertinya tidak bisa membohongi ya, dimana terlihat sekali Bapak Jokowi itu seperti entah karena kecapean atau gimana gitu ya, banyak pikiran dan lain sebagainya. Jadi agak mohon maaf kayak gimana ya, ya lemes kusut gitulah ya. Nah coba kita lihat ya di akun X ini tweetan dari Monica Eng Ing Eng, dengan buzzer tidak mempan maka sekarang yang maju adalah pasukan ring 2 para lembaga survei. Jika dengan lembaga survei tidak berhasil nanti giliran ring 1 yang maju. Gak aneh Burhan Muhtadi ini memang surveyor andalanya katanya. Ini netizen ya, ini netizen berkomentar gitu ya teman-teman semua. Kita lihat di bawah nih ya.
Respondennya para istri dan anak para keluarga polisi, sebab Polri yang menyatakan identik katanya. Oke, survei kayak gini sebenarnya dari mana sih? Soalnya gue nggak pernah ngisi survei kayak ginian. Ya bener, gue juga nggak pernah ngisi survei yang seperti ini gitu. Entah didapatkan dari mana ya. Kok yang di saya beda hasilnya? Nah, ini udah diedit apa gimana ini? Survei indikator 100% warga tak percaya ijazah Jokowi palsu. Ini udah diedit guys. Sayang sekali Burhan Muhtadi indikator.co.id mau saja ambil survei titipan gini, padahal proses masih panjang hingga pengadilan yang layak kecuali Anda percaya Bareskrim katanya. Survei Anda adalah framing bantuan atas ijazah bodong Jokowi, katanya anti dinasti. Wow, ini komentar ya guys, gue cuma bacain nih. Nggak aneh semua permasalahan Jokowi selalu dibereskan pakai survei berbayar, padahal big data berkebalikan dengan survei si Burhan ini. Nah, big data dari Bung Refli Harun ya, di situ sudah jelas dijelasin oleh beliau gitu. Eng dengan isu ijazah palsu nggak mempan, maju lagi isu skripsi palsu, lapor ke sana kemari bilang dikriminalisasi. Nggak aneh sih karena yang diinginkan ijazahnya harus palsu. Nah, komentar yang seperti ini harusnya kita kasih tahu dulu guys ya, jangan keburu kita emosi gitu. Dimana mungkin beliau tidak tahu gitu. Sebenarnya ya kembali lagi, sebenarnya rakyat percaya bahwasanya itu palsu karena adanya fakta-fakta yang diucapkan oleh Bang Rismon CS gitu ya. Kalau nggak ada fakta-fakta nggak mungkin netizen ikut mempercayainya gitu loh. Begitupun dengan kejanggalan-kejanggalan yang semakin hari semakin banyak, dari mulai skripsi ya kan, dosen pembimbing, KKN dan lain sebagainya gitu. Nah, itulah hal-hal itu yang harusnya dibantah dengan fakta juga gitu. Oke teman-teman semua, ini wartawan senior ini agak pedas juga nih. Coba kita lihat dulu videonya. Itu saya bilang, ini salah satu Jokowi, ini kamu sudah blunder. Blunder, istilahnya blunder, betul. Kau lawan, emang ini kasusnya kasus si Bambang Tri, Gus Nur. Bukan, ini yang kau lawan adalah tiga dokter ahli masing-masing loh. Yang dipoto ijazah saya kemarin di posting Mabes Polri, jelas itu foto. Bareskrim itu Dumatno. Itu pertama-tama saya ingatkan Pak Jokowi. Berdoalah kalau memang kau cabut berkas ini, nanti cabut laporan ini. Kami berdoa kepada Tuhan supaya kau cabut nyawanya. Aduh, Pak, nggak gitu juga lah Pak lah. Jangan kayak gitulah ya. Kita doakan yang baik-baik saja gitu. Mudah-mudahan proses ini segera selesai dan masyarakat bisa melihat keadilan yang nyata, kebenaran yang hakiki. Dan tentunya kebenaran itu absolut sifatnya, bisa dites dimanapun gitu loh ya. Jadi nanti kita akan lihat, lagi-lagi kita akan lihat. Semoga nanti ijazah dari Pak Jokowi benar-benar dikeluarkan di pengadilan dan dites bersama-sama. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Konferensi pers kasus korupsi, uang hasil korupsinya ditampilin. Konferensi pers kasus pembunuhan, senjatanya ditampilin. Konferensi pers kasus pemalsuan uang, lengkap, uang hasil cetakan sama alat cetaknya ditampilin. Giliran konferensi pers kasus ijazah palsu, ya ditampilin cuma fotokopiannya doang. Itu pun cuma di layar di belakangnya tuh, kocak polisi. Sebenarnya yang goblok itu saya, kalian para pembenci, apa mereka? Kalian selalu menanyakan ijazah yang mana? Yang insinyur apa sarjana hutan? Lawong saya ndak pernah kuliah kok ditanyakan ijazah. Woi, kalau cuma keterangan palsu, semudah kita membeli susu SGM di toko Wiwi Sarkowi. Salam akal sehat, merdeka. Pak Jokowi ini sebagaimana kita semua udah pada tahu ya, jika beliau berbicara itu selalu kebalikannya ya. Pagi kedelai, sore tempe, selalu kebalikannya. Dan hal itu sudah biasa beliau lakukan ya. Dan begitu pun jika beliau mengatakan bahwa ijazahnya asli, ya kalian tinggal artikan sendiri aja ya. Simple kan?
Jokowi akhirnya bisa tersenyum lega karena polisi baru saja mengumumkan sekaligus juga menyatakan bahwa ijazah Jokowi 100% asli. Dengan demikian, tuntutan hukum terhadap Jokowi dibatalkan. Karena ijazah milik Jokowi sudah dinyatakan asli oleh polisi, artinya Jokowi memiliki legitimasi untuk membalaskan dendamnya, untuk memenjarakan orang-orang yang selama ini menggugat keaslian ijazah miliknya, menggunakan pasal fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi pertanyaan, bagaimana polisi bisa mengklaim bahwa ijazah milik Jokowi itu asli, tengah banyaknya kejanggalan ijazah UGM milik Jokowi? Kalau masalah itu, kalian gak usah ambil pusing, udah percaya aja sama polisi. Kalau polisi bilang itu asli, ya berarti asli. Titik. Sikap polisi yang terkesan berpihak pada Jokowi sama sekali bukanlah hal yang mengagetkan bagi kita. Karena dari awal, kita sudah bisa memprediksi bahwa hal ini pasti akan terjadi. Apakah kalian percaya dengan sikap polisi terkait kasus dugaan ijazah palsu milik Jokowi? Apa pendapat kalian? Komentar. Berarti pengumuman kemarin atau keputusan Barreskrim kemarin yang menyatakan bahwa kasus ini dihentikan, tidak bisa dilanjutkan, itu tidak tepat, Pak Uray? Ya belum selesai, hanya mungkin kalau perjalanan kendaraan itu masuk ke rest area dulu. Jadi baru istirahat aja ya? Ya istirahat sebentar, nanti jalan lagi. Jadi sekali lagi kepastian hukum di penghentian penyelidikan tidak ada. Ini sulit untuk dipertanggungjawabkan seperti itu. Bahwa penghentian penyelidikan ini tidak punya dasar hukum dan tidak bisa diterima. Ya. Karena harus dilanjutkan lagi. Dia cuma istirahat aja gitu. Ya sementara seperti itu, karena jangan sampai undang-undang dikalahkan dengan surat edaran, nggak bisa, Mbak. Undang-undang kan ada hierarkinya, ada stratifikasinya di situ. Yeah. Ada peraturan pemerintah. Jadi kalau mau bikin surat edaran itu mungkin isinya bagaimana tentang etika pemanggilan pertama, kedua, dan ketiga langsung penjemputan. Itu mungkin surat edaran berkaitan dengan etika penegakan hukum itu masih bisa. Tapi kalau sudah menghentikan penyelidikan dan itu tidak diatur di KUHAP, ya itu bertentangan dengan hukum acara pidana, ya sekali lagi ya bukan bagian dari kepastian hukum. Saya tidak akan menyerah di pengadilan, saya akan keras-kerasan membuktikan keilmuan saya. Try me. Ini siapa sih musuh Bang Rismon sebetulnya? Ya ini. Saya ingin menyuarakan ini. Bahwa mereka punya track record memanipulasi. Terus tiba-tiba jadi bersih. Oknum? Ya nggak tahu, ini kepala laboratorium komputer forensik Mabes Polri, Muhammad Nur Al-Azhar. Kasih kata oknum, kasih kata Muhammad Nur Al-Azhar. Ya depannya kasih oknum. Kombes, bukan oknum. Itu kepala laboratorium komputer forensik saat itu, 2016. Pangkatnya AKBP, sekarang Kombes. Seharusnya diapakan? Ya di penjara seumur hidup, Nusa Kambangan. Kok enak sekali ya seorang anak manusia dipidana 20 tahun, diotak-atik dengan e-red shop, software gratisan, dikabur-kaburkan. Sehingga menggiring persepsi hakim dan publik. Padahal video CCTV-nya tajam. Ya cukup dong, kalau misalnya mau mempersoalkan siapa tadi namanya? Muhammad Nur Al-Azhar, Kombes, Tito Karnavian, mantan Kapolri, Krisnamurti, Dirjen, di Hubintar. Masih aktif itu. Ya kok melebar ke sana-sana? Gitu. Inilah bahwa mereka punya cacat manipulasi, Bang. Mereka berhutang budi untuk memperbaiki ini, minta maaf sama rakyat. Kepolisian Indonesia, Pak Prabowo, suruh minta maaf kepolisian itu. Kalau minta maaf selesai? Bukan, ya di penjara semua yang terlibat. Ada pertanggungjawabannya. Ada pertanggungjawaban, publik harus tahu ini, Bang. Dan saya harus bersuara. Tapi sebenarnya tidak realistis ya? Kok tidak realistis? Pahlawan kita dulu juga melihat senjata api begini-begini pakai bambu runcing, realistis, Bang. Ini zaman dulu. Zaman sekarang juga lah harus kita gelorakan hal seperti itu. Daripada jadi pengecut, teman-teman saya di kampus, banyak saya ajak setuju sama saya. Tetapi memilih bungkam, pengecut. Takut gak gajian, takut gak dapat tukin, takut gak dapat serdos, pengecut. Ya sudah, ilmumu di situ aja. Pernah tidak sih di teror, diintimidasi orang? Perkiraan saya belum pernah ini, makanya berani galak begini. Maksudnya diancam, dibinih. Ya, itulah semacam itu. Ya kan 2 kali udah ada di media itu. Mobil dirusak, kaca sebelah kiri, sebelah kanan juga. Disayat, 2 ban sebelah kanan. Itu bagian dari resiko. Lapor ke polisi nggak waktu itu? Berpikir ya. Dijahati orang kok tidak lapor ke polisi, kenapa? Harusnya dilaporkan, tapi saya memilih untuk merahasiakan posisi saya. Karena itu lebih penting daripada posisi itu maksudnya? Lokasi saya. Nah, polisi kan pasti tahu siapapun seorang serius. Ya paling tidak polisi belum mendeklarasikan secara publik kan. Kalau itu saya laporkan terus jadi berita, posisinya di mana, ininya di mana, itu kan jadi berita publik. Tahu di mana saya
Di era sekarang malah keterbukaan itu adalah kekuatan kita. Menurut saya seperti itu, Bang Ridwan. Makanya laporan kepada kepolisian itu penting. Kalau ada apa-apa dengan Bang Rismon, ya kepolisian harus bertanggung jawab lah. Dia sebagai pelindung semua warga negara kan. Iya. Sebagai pelindung pengayom pelayan masyarakatnya harus. Saya katakan tadi itu, Mas Bambang, pada akhirnya kita tetap tidak punya pilihan kan. Dalam situasi tanda petik berbahaya yang beliau hadapi pun tetap harus lapor polisi kan. Iya, secara normatif seperti itu. Harus dilakukan. Kemana lagi? Dan itu adalah kewajiban kepolisian. Tanggung jawab itu harus dimintakan pada kepolisian gitu loh. Kalau tidak ada laporan, ya dianggap tidak ada apa-apa. Tidak ada yang membahayakan Bang Rismon seperti itu. Ketika Polda Metro Jaya mengadakan press conference dan mengatakan menyimpulkan bahwa ijazah asli. No case kan? Laporan TPU belum. Ditolak dong? Belum. Kenapa belum? Penyelidikan itu hanya awal dari penyidikan. Dan ini baru penyelidikan? Penyelidikan yang dihentikan. Hanya saja kepolisian ini aneh. Di zamannya Pak Tito, itu Pak Tito mengeluarkan surat edaran 7 tahun 2018 terkait dengan SP2 Lit. Surat pemberhentian penyelidikan. Ini tidak diatur dalam KUHP. Dan ngaco gitu loh. Artinya apa? Tidak ada mekanisme kontrol dan akuntabilitas terkait dengan penyidikan gitu. Makanya apa yang dilakukan oleh kepolisian terkait ini menghentikan penyelidikan ini prematur. Maka harus ada upaya lagi untuk melakukan penyelidikan ulang. Itu bisa dilakukan dan harus dimulai dengan sprindik SPDP. Surat yang ditembuskan kepada kejaksaan sesuai KUHP seperti itu, Mas. Faktanya di Indonesia Puslapor kan hanya dimiliki oleh Mabes Polri, Mas Bambang. Jadi kalaupun gagasan atau pemikiran Mas Bambang tadi mau direalisasikan, dilakukan uji ulang terhadap apa yang disebut sebagai ijazah itu. Enggak gini. Maksud saya gini, uji ulang ini adalah proses penyelidikannya gitu loh. Tapi kepolisian tidak bisa memutuskan bahwa itu asli atau tidak. Yang disampaikan kemarin pun enggak seperti itu. Identik saja, bukan otentik kan. Seperti itu. Artinya apa? Yang menguji ini biarlah pihak lain. Pengadilan gitu loh. Makanya SPDP itu wajib dilakukan oleh kepolisian. Surat perintah dimulainya penyelidikan yang ditembuskan kepada kejaksaan, itulah yang nanti akan menguji. Kalau seperti itu nanti gagal, yang muncul adalah SP3, surat pemberhentian penyidikan, yang seperti itu, Mas. Pengujian itu baru nanti pihak pelapor bisa melakukan pra peradilan bila tidak sesuai. Kalau seperti sekarang kan tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi makanya saya bilang, kenapa enggak hakim tertantang untuk memenuhi keinginan publik yang ratusan juta ini, untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain menguji. Karena itu, kebenaran ilmiah itu enggak sepihak, enggak absolut. Kalau Anda tidak ada manipulasi dan hasil Anda bisa dipertanggungjawabkan, maka siap dihadapkan di ruang terang untuk diperdebatkan, di-challenge, diuji lagi pihak lain. Hakim harus belajar itu. Bahwa kebenaran absolut tidak dimiliki oleh institusi kepolisian. Kebenaran ilmiah loh ya. Agar hakim mengeluarkan putusan sedemikian rupa, maka proses hukum ini harus berlanjut sampai ke persidangan. Yes. Artinya seorang Rismon Sianipar siap didudukkan di kursi terdakwa. Dan Pak Jokowi membawa bukti-buktinya secara langsung ke pengadilan dan menjelaskan proses akademik yang dilaluinya. Tidak lagi produk digital ya, harus fisik, analog, semua berkasnya yang dari UGM juga dibawa, SMPP 40 juga harus dibawa, dan harus didudukkan dan kita uji bersama. Siap nggak Pak Jokowi?